Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai energi bersih. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, yakni Anggun Via Febianingrum dengan NIM 5311421010. Kemudian ada teman saya yakni Ahmad Hasan Aji dengan NIM 5311421066. Kemudian ada teman saya juga yaitu Wawan Setiawan dengan NIM 5311421006. Yang kemudian ada teman saya yakni Mukhtar Alawi dengan NIM 5311421027. Yang terakhir yakni ada Raihan Evan dengan NIM 1511421180. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai energi bersih. Nah, energi bersih itu apa sih? Energi bersih itu adalah teknologi yang menghasilkan gas rumah kaca dalam level yang sangat rendah atau mendekati nol. Nah, jika dibandingkan dengan teknologi lain, energi bersih juga tidak memiliki dampak negatif ke masyarakat dan lingkungannya selama masa pakainya. Nah, sumber-sumber energi terbarukan atau energi yang berasal dari sumber alami dan lestari seperti cahaya matahari, angin, hujan, gelombang, air laut, panas bumi, dan tanaman biasanya masuk ke dalam kategori energi bersih. Nah, sumber-sumber energi bersih terbarukan adalah sumber yang tidak akan pernah habis atau kering serta memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya adalah keuntungan dari energi bersih. Dengan menggunakan energi bersih, kita bisa mengurangi ancaman bahaya pada kesehatan manusia dan juga lingkungan yang disebabkan oleh penggalian dan pemanfaatan bahan bakar fosil dan jenis energi berpolusi yang tak terbarukan lainnya. Energi bersih dapat memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa, kota-kota besar, dan juga pabrik-pabrik tanpa menimbulkan bahaya. Nah, berikut merupakan beberapa manfaat dari adanya energi bersih atau energi alternatif. Yang pertama adalah mengurangi dampak dari pemanasan global. Lingkungan manusia yang dipenuhi racun kimia berbahaya serta emisi karbon dioksida yang selama bertahun-tahun ini bisa berdampak terhadap peningkatan ketinggian air laut, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, kekeringan, dan juga kepunahan flora dan fauna. Nah, tentunya dengan penggunaan energi bersih, kita bisa mengurangi bahkan juga menghilangkan beragam faktor dari penyebab rusaknya alam tersebut. Pasalnya, energi bersih adalah energi yang bisa membantu manusia dalam menghadapi krisis lingkungan. Kemudian manfaat yang kedua adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis. Salah satu kelebihan dari energi bersih atau energi alternatif ini adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis. Jika kita bandingkan dengan bahan bakar fosil seperti gas, minyak, dan juga batu bara, yang dimana suatu waktu nanti pasti akan semakin sulit untuk kita peroleh. Sementara itu, energi alternatif atau energi bersih seperti angin, matahari, dan juga air bisa kita bilang merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Di Indonesia atau di negara berkembang seperti kita ini, energi semacam ini bisa menjadi salah satu solusi karena lambat laun pasti bahan bakar fosil persediaannya pasti akan semakin berkurang dan juga bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis. Perlu kita ketahui bahwa polusi menjadi salah satu faktor penyebab utama dari buruknya kondisi kesehatan masyarakat akibat dari penggunaan energi fosil yang masih masif. Sementara itu, dengan energi bersih atau energi terbarukan, kita mampu mencegah akan timbulnya polusi tersebut. Nah, sekedar perlu untuk diketahui bahwa penggunaan batu bara dan juga minyak bumi telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung pada masalah pernapasan, kanker,
penyakit jantung, dan juga berbagai penyakit parah lainnya yang dapat membahayakan nyawa manusia. Seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat adalah menghemat sumber daya dan juga uang. Banyak dari kita yang menyangka bahwa penggunaan energi bersih malah cenderung mahal dan juga boros dari segi finansial. Padahal anggapan tersebut menurut saya tidaklah benar. Justru penggunaan energi bersih atau energi terbarukan ini dapat menghemat uang dan juga dalam penggunaan jangka panjang seperti biaya isi ulang, maintenance, hingga biaya pengoperasionalnya atau penggunaan bahan bakarnya itu jauh lebih murah dibanding dengan energi konvensional. Misalnya kita ambil contoh sebagai seperti pompa submersible tenaga surya yang dimana pompa tersebut bisa menjadi mahal dari segi harga barangnya dan juga panel suryanya itu sendiri. Namun mahal ini hanya kita rasakan untuk di awal saja, karena selanjutnya untuk biaya pengoperasionalnya jauh lebih terjangkau, di mana kita tidak bergantung kepada listrik karena pompa tersebut sudah selalu beroperasi, mengingat bahwa energi matahari akan selalu ada di setiap hari dan kita bisa menikmati secara gratis seperti itu. Kemudian manfaat yang terakhir adalah menciptakan peluang dan juga lapangan pekerjaan. Nah, menurut data yang saya lansir dari BP Statistical Review of World Energy, pertumbuhan konsumsi energi nasional pada tahun 2019 sebesar 8,3%, sementara sepanjang tahun 2008 sampai 2018 pertumbuhan kebutuhan energi hanya 4,0%. Nah, peningkatan kebutuhan yang melonjak itu tentunya akan semakin meningkat setiap tahunnya dan pasti akan berimbas pada peningkatan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, pasalnya penggunaan energi bersih membutuhkan tenaga kerja spesialis tambahan dibandingkan penggunaan energi konvensional. Belum lagi penggunaan energi terbarukan yang bisa memperkerjakan lebih dari 24 juta orang di seluruh dunia, terutama di sektor tenaga surya dan juga angin. Berbagai bidang pekerjaan yang dibutuhkan meliputi tenaga kerja di proses produksi, konstruksi, dan pemasangan, transportasi, logistik, keuangan, sampai dengan konsultasi legal. Nah, mungkin itu beberapa keuntungan dari energi bersih yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kerugian energi bersih. Walaupun energi baru dan terbarukan memiliki beberapa kelebihan, ia juga mempunyai kekurangan yang membuat orang-orang perlu mempertimbangkan matang-matang sebelum beralih. Pertama, adalah biaya instalasi awal yang cukup tinggi. Saat ini, pembangkit listrik dari energi alternatif masih relatif mahal. Contohnya adalah panel surya. Lalu energi ini juga sulit untuk disimpan dan dikirim secara luas karena lagi-lagi harganya yang masih tinggi. Selain itu, energi terbarukan juga sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang tidak bisa diperkirakan dan diatur. Contohnya saja, jika terjadi kemarau panjang, pembangkit listrik tenaga air akan sulit menghasilkan listrik karena arus air yang tidak sekencang biasanya. Begitu pula dengan energi matahari. Ketika cuaca mendung atau berawan, sinar yang didapat pun juga tidak cukup. Teman-teman, coba kita bayangkan, mengapa sih energi bersih terus dikembangkan di Indonesia? Bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia, teman-teman. Kenapa? Alasannya apa? Penyebabnya apa? Coba. Di kelompok sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa energi bersih itu terus dikembangkan. Minyak bumi, teman-teman. Kalau kita membahas minyak bumi, itu ranahnya sangat luas. Nah, di kelompok sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sumber daya alam.
Salah satunya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah satu kasus atau permasalahan yang menjadi suatu alasan mengapa energi bersih itu terus dikembangkan. Karena minyak bumi tidak dapat diperbaharui lagi. Nah, di sini teman-teman, ketika kita menggunakan minyak bumi terus-menerusan, itu apakah mungkin minyak bumi itu akan terus ada? Akan terus menipis kan teman-teman? Satu, berarti minyak bumi tidak dapat diperbarui lagi kan? Satu masalah dapat. Yang kedua di sini teman-teman, coba lihat, ini ada pom bensin yang terbakar sangat besar, apinya besar. Bayangkan, di dalam sini ada berapa liter bensin atau bahan bakar yang terbakar dengan sia-sia. Padahal minyak bumi atau bahan bakar itu tidak bisa diperbarui lagi. Lihat di sini teman-teman, ada asap hitam. Ketika kita menghirup asap hitam ini, sangat mengganggu pernapasan kita kan. Kemudian kita lihat di sini, asapnya hitam, kemudian awan seketika berubah. Warnanya hitam. Artinya apa? Karbon di sini sangat banyak. Itu ketika bensin atau bahan bakar itu dibakar atau terbakar secara tidak sengaja dengan api yang besar, kemudian menghasilkan karbon yang begitu banyak. Itu akan sama halnya dengan ini teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan mobil, kita menggunakan motor, itu memang tidak terasa, asap dari kita tidak terasa. Kita dengan santainya menggunakan mobil atau motor. Itu asap yang dihasilkan tidak terasa, tetapi sebenarnya teman-teman, itu sama dengan ini. Karbonnya sangat banyak. Asapnya juga hitam sebenarnya teman-teman. Tapi tidak terlihat, karena memang sudah diperkecil emisinya. Tapi sama-sama menghasilkan karbon. Coba teman-teman, ketika teman-teman di belakangnya mobil yang bahan bakarnya menggunakan solar, ketika digas, asapnya hitam. Teman-teman di belakangnya mobil itu, ada rasa gerundelnya nggak? Waduh, pernapasanku terganggu. Ini mobil sudah tidak layak digunakan lagi. Terkadang mungkin dalam pikiran kita seperti itu. Atau bukan pikiran kita ya, tetapi pikiran saya seperti itu. Itu ketika di belakang mobil yang menggunakan bahan bakar solar dan berasap hitam. Mungkin beberapa masalah ini sudah cukup ya teman-teman untuk mengapa sih atau alasan mengapa sih energi bersih terus dikembangkan. Nah, kami mengangkat masalah ini, masalah yang sangat besar atau belum terlalu bisa dipecahkan di negara kita. Salah satunya ini macet. Karena satu mobil digunakan untuk satu orang atau dua orang, itu sangat mengganggu sekali. Menambah kemacetan. Selain menambah kemacetan, bahan bakarnya juga cepat habis. Itu teman-teman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, teman-teman. Terima kasih. Nah, setelah kami menjelaskan tentang pengertian atau definisi, kemudian keuntungan, kerugian, kemudian asal-usul terjadinya energi bersih, kemudian kami akan menjelaskan tentang apa sajakah energi bersih itu. Nah, untuk yang pertama yaitu energi surya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Hasan Aji. Kemudian untuk energi air akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian energi angin akan dijelaskan oleh teman saya yakni Raihan Evan. Kemudian energi biogas akan dijelaskan oleh teman saya yakni Muhtar Alawi.
Kemudian, alternatif energi bersih yang sering digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Wawan Setiawan. Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Haji dengan NIM 53114210666. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai energi surya. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena wilayahnya terbentang melintasi garis khatulistiwa dengan besar radiasi penyinaran sebesar 4,80 kWh per meter persegi per hari. Energi surya dikonversi langsung dan bentuk aplikasinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu solar thermal untuk aplikasi pemanasan dan juga solar fotovoltaik untuk pembangkitan listrik. Teknologi yang digunakan pun sangat mudah untuk dipahami. Pengoperasionalnya yang sederhana hingga perawatannya yang tidak sulit membuat teknologi ini sangat bisa diterima di masyarakat, dan yang terpenting adalah tidak ada resiko dan juga bencana yang mengancam akan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, untuk energi surya itu sendiri, di Universitas Negeri Semarang beberapa juga sudah melakukan pemanfaatan dari energi surya. UNES sebagai Universitas Konservasi merasa perlu melakukan upaya-upaya pemanfaatan potensi energi terbarukan, yaitu energi yang bersumber dari matahari contohnya. Berdasarkan workshop energi terbarukan pada tahun 2012 yang merekomendasikan bahwa kampus UNES dan sekitarnya itu sangat cocok untuk membangun dan juga memanfaatkan sumber energi matahari sebagai sumber energi listrik. Oleh karena itu, salah satu upaya merealisasikannya yaitu dengan melalui brainstorming dalam bentuk FG Energi Surya yang diselenggarakan oleh Divisi Clean Energy Badan Pengembangan Konservasi. Menghimpun informasi dari laporan konservasi.unes.ac.id, UNES memang memiliki potensi yang besar akan angin, cahaya matahari, serta tanaman dan juga pohon. Apabila potensi tersebut bisa dikelola dengan baik dan dikembangkan dengan baik, tentunya bisa menjadi sumber energi terbarukan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat kampus maupun masyarakat sekitar. Sejauh ini, UNES sudah mengupayakan ketersediaan energi terbarukan melalui berbagai macam penelitian, baik dari dosen maupun mahasiswa. Penerapan teknologi yang tepat guna juga sudah mulai diaplikasikan di UNES. Hal tersebut diungkap oleh Bapak Said Sunardio selaku staf dari UPT Konservasi UNES. Beliau memaparkan bahwa saat ini UNES sudah memiliki beberapa lampu penerangan jalan yang menggunakan teknologi panel surya. Lampu-lampu tersebut kini tersebar hampir di seluruh fakultas dan juga beberapa bangunan yang ada di UNES. Titik-titik tersebut antara lain adalah di Embung, depan FIP, depan FT, depan FIK, depan FE, LP2M, dan yang paling baru adalah di Gedung Perpustakaan UNES. Untuk pemeliharaan panel surya tersebut diakui Pak Said cukup mudah dan juga cukup untuk dibersihkan permukaan modulnya saja. Di samping itu, pihak UPT Konservasi dan Divisi Rumah Tangga melakukan peninjauan langsung secara berkala dalam rangka pemeliharaan panel surya tersebut. Kendala yang menenggarai alat tersebut bisa tidak berfungsi adalah dari kualitas akumulator penyimpanan listrik yang kurang bagus. Kemudian Pak Said juga menyampaikan bahwa target terdepan ke depan dalam jangka pendek yaitu 1-2 tahun ke depan, gedung H dan juga gedung BPTIK akan dipasang panel surya di atap-atapnya atau rooftopnya. Jalan ini ditempuh untuk memasok energi yang lebih besar dan dari energi alternatif melalui panel surya. Perencanaan pembangunan rooftop tersebut telah dilakukan pengkajian oleh pihak-pihak terkait. Bapak Said berharap bahwa UNES dalam jangka waktu ini bisa mengembangkan teknologi panel surya dalam skala besar,
sehingga bisa memasok listrik sebagai besar kebutuhan listrik di kampus. UNES yang selama ini ditanggung oleh PLN, wilayah yang berpotensi pengadaan panel surya dalam skala besar tersebut diantaranya berada di atas gedung GSG. Penelitian-penelitian terkait energi terbarukan tersebut dapat digunakan untuk bahan PKM mahasiswa dan juga dosen dari jurusan yang terkait seperti teknik elektro, teknik mesin, dan juga teknik kimia. Nah, mungkin itu penjelasan energi surya dari saya dan juga penerapan energi surya yang ada di UNES. Untuk materi selanjutnya adalah energi angin yang akan dijelaskan oleh Saudari Anggun. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu energi air atau PLTA. Nah, energi air adalah salah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Nah, energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Nah, berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaan terus yang dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik. Kemudian diubah oleh turbin dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Nah, meskipun mendatangkan banyak manfaat, nah pemanfaatan air dengan membangun bendungan memiliki dampak lain seperti dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sungai tersebut atau danau tersebut yang dijadikan sebagai PLTA. Nah, pembangunan yang memakan waktu dan biaya yang cukup lama dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang besar. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan juga aspek-aspek kelingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan secara maksimal. Nah, kemudian kita lanjut ke keuntungan dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, keuntungan yang pertama adalah terbarukan. Nah, PLTA sendiri menggunakan energi air sebagai sumber energi yang sepenuhnya dapat diperbaharui dan tidak pernah habis kecuali air berhenti mengalir. Nah, oleh karena itu PLTA sendiri dibangun untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah, di Indonesia salah satu PLTA tertua adalah PLTA Jelok yang sudah ada sejak tahun 1938. Nah, dan hingga saat ini masih bisa menghasilkan energi listrik dan memberikan manfaat yang maksimal pada daerah sekitarnya. Berada di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Keberadaan PLTA ini memanfaatkan air dari rawa pening. Nah, dibangun oleh Nederlands atau yang disebut ANIM atau pengelola listrik di zaman itu. Nah, yang kedua itu adalah bebas emisi. Nah, PLTA sendiri tidak melepas emisi ke atmosfer, berbeda dengan pembangkit listrik lainnya. Nah, tentu saja merupakan daya tarik terbesar dari sumber energi terbarukan manapun. Nah, emisi adalah ancaman terbesar terhadap lingkungan karena dapat mempengaruhi kualitas udara dan merusak lapisan ozon sebagai pelindung bumi. Nah, salah satu pembangkit listrik yang paling banyak menghasilkan emisi adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan batu bara sebagai sumber tegangannya. Nah, asap dan limbah yang dikeluarkan sangat merusak lingkungan. Oleh karena itu, PLTU sendiri di negara Eropa dan di negara lain sudah dikurangi, bahkan sudah dihentikan pengoperasiannya. Nah, kemudian yang ketiga, atau keuntungan yang ketiga yaitu dapat diandalkan. Nah, tenaga air sejauh ini merupakan energi terbarukan yang paling handal yang tersedia di dunia. Tidak seperti saat matahari terbenam atau angin mereda, air bisa memiliki aliran yang konstan dan stabil selama 24 jam.
Nah, kemudian keuntungan yang selanjutnya yaitu dapat disesuaikan. Nah, karena tegangan air sendiri sangat handal, PLTA sebenarnya dapat mengatur aliran air. Hal ini memungkinkan PLTA untuk menghasilkan lebih banyak energi saat dibutuhkan atau mengurangi produksi atau output energi saat tidak diperlukan. Hal ini yang tidak dapat dilakukan oleh sumber energi terbarukan lainnya. Kemudian manfaat yang selanjutnya atau keuntungan yang selanjutnya yaitu danau buatan. Nah, untuk membangun PLTA diperlukan tempat penampungan air dalam jumlah yang banyak atau sering disebut dengan danau buatan. Nah, danau buatan tersebut dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan dapat membantu pengembangan wisata. Dapat mengembangkan wisata di daerah tersebut. Seperti itu. Nah, sebagai satu tempat wisata hasil dari pengembangan PLTA adalah wisata air waduk Cirata di Jawa Barat. Nah, setelah digunakan sebagai pembangkit listrik, PLTA Waduk Cirata yang menjadi objek wisata bagi warga sekitar, bahkan banyak pula pengunjung yang datang dari Jakarta, Bogor, dan Bandung, dan luar kota lainnya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu mendorong pembangunan daerah. Nah, karena bendungan air hanya dapat dibangun di lokasi tertentu, kehadiran pembangunan bendungan tersebut dapat membantu mempercepat pembangunan di lokasi tempat PLTA dibangun. Nah, karena untuk membangun bendungan dibutuhkan banyak sekali peralatan. Nah, untuk mengangkutnya, jalan raya harus dibangun yang membantu pembukaan jalan baru untuk kota-kota pedesaan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, tentu saja membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar karena di situ perlu membangun jalan juga gitu kan. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya untuk warga sekitar. Kemudian kita beralih ke kerugian PLTA sendiri. Nah, selain mempunyai manfaat yang banyak atau keuntungan yang banyak, ternyata PLTA sendiri mempunyai kerugian. Apa saja kerugian dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ini? Yang dampak yang pertama yaitu dampak kepada habitat yang ada di dalam sungai atau danau yang dijadikan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga air tersebut, yaitu untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, sumber air yang mengalir harus dibendung. Nah, hal ini mencegah ikan atau ekosistem di dalamnya mencapai tempat berkembang biaknya yang alami, yang pada gilirannya mempengaruhi hewan-hewan lain yang bergantung pada ikan tersebut untuk makanan. Nah, saat air berhenti mengalir, habitat hewan-hewan yang berada di tepi sungai mulai menghilang. Nah, karena kesulitan mendapatkan air dapat menyebabkan beberapa jenis hewan menjadi punah. Nah, kemudian kerugian yang kedua yaitu biaya awal yang lebih tinggi. Nah, pada umumnya, setiap pembangkit listrik memerlukan investasi yang sangat besar dan tidak mudah untuk membangunnya. Nah, pembangunan pembangkit listrik tenaga air memang memerlukan pembangunan bendungan untuk menahan aliran air. Nah, akibatnya biaya menjadi lebih mahal daripada pembangkit dengan bahan bakar fosil untuk kapasitas output yang sama. Nah, meskipun demikian, nantinya mereka tidak perlu khawatir untuk membeli bahan bakar. Jadi, itu terjadi dalam jangka panjang. Jadi, sebenarnya kerugian untuk biaya yang lebih tinggi ini hanya terjadi pada awal saja. Untuk yang akhirnya mereka sudah merasakan dampak mudahnya seperti itu. Jadi, jika kita menggunakan energi fosil, kita akan membayar terus-menerus selama kita masih menyalurkan kepada listrik tersebut gitu. Kemudian kerugian yang selanjutnya yaitu resiko banjir dan tanah longsor. Meski sudah dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi, bukan berarti PLTA aman 100%. Nah, banyak PLTA yang roboh dan menyebabkan air mengalir dalam jumlah yang sangat besar dan menenggelamkan
segala yang ada di bagian hilir, rumah, lahan, pertanian, jembatan, sarana umum, dan bahkan menelan banyak korban jiwa. Nah, di sini ada beberapa kasus kecelakaan PLTA di dunia dalam 10 tahun terakhir ya. Pada tahun 2009, yaitu di Itaipu Dam Paraná atau BR, yakni terdapat di Brazil, kehilangan pembangkit listrik 8 GW akibat badai kerusakan saluran transmisi. Kemudian 2009 juga ada Sayono Sushenskaya Dam, itu Rusia, yaitu hidro kecelakaan. Nah, pembangkit listrik kehilangan 6 GW dan 75 korban jiwa karena kegagalan turbin. Kemudian ada juga pada tahun 2013 pembangkit listrik tenaga air sebanyak 400 MW di India banjir bandang mengakibatkan akumulasi kotoran dan puing dalam jumlah yang besar di waduk bendungan. Kemudian pada tahun 2014 pembangkit listrik di Uri, yaitu sebanyak 240 MW Jammu dan Kashmir, India, merupakan sebuah insiden kebakaran terbesar terjadi di salah satu trafo pembangkit listrik. Kemudian di 2017 yaitu Oroville Dam, California atau Amerika Serikat, saluran pelimpah yang rusak menyebabkan 180.000 orang dievakuasi. Nah, itu adalah resiko-resikonya. Kemudian kerugian yang terakhir yaitu rentan terhadap kekeringan. Nah, PLTA adalah energi terbarukan paling handal yang tersedia, tapi itu tergantung pada jumlah air di lokasi tertentu. Nah, dengan demikian kinerja pembangkit listrik tenaga air bisa sangat terpengaruh oleh faktor kekeringan. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Kemudian saya serahkan kepada teman saya yang selanjutnya, yakni menjelaskan tentang energi angin, yaitu kepada Mas Rehan Evan. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang energi angin. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin. Energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat dimanfaatkan secara langsung atau dikonversi menjadi energi listrik. Ramah lingkungan adalah keuntungan dari tenaga angin. Sumber energi terbarukan ini bebas dari polusi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau nuklir. Untuk mendapat energi yang stabil, penempatan turbin angin disarankan dilakukan pada daerah yang memiliki kecepatan angin yang relatif konstan dan dengan arah angin yang tak berubah-ubah. Kemudian, tenaga angin, energi asal angin telah dimanfaatkan selama ratusan tahun untuk memompa air dan menggiling biji-bijian. Tahun-tahun terakhir, sumber daya angin banyak dimanfaatkan untuk membangkit listrik di Eropa, Amerika Utara, dan India, Cina, dan Afrika Selatan. Kincir-kincir angin besar dan kecil membangkitkan listrik ketika kekuatan angin memutar bilah-bilah kincir. Tenaga angin mungkin merupakan cara termurah dan terbaik untuk menggantikan bahan bakar fosil untuk membangkit listrik berskala besar. Proyek tenaga angin berskala besar biasanya terkoneksi dengan jalur listrik nasional, supaya energi angin bekerja dengan baik. Diperlukan angin yang kuat dan stabil. Kawasan pesisir, lapangan terbuka, dan celah pegunungan merupakan lokasi terbaik untuk tenaga angin. Karena angin di sebagian besar tempat tidak stabil, turbin angin memerlukan baterai untuk menyimpan listrik atau sebagai sistem tenaga cadangan, panel-panel surya, dan generator bertenaga gas. Kemudian potensi energi angin. Sumber energi bayu berasal dari pergerakan udara akibat perubahan temperatur udara karena pemanasan dari radiasi matahari. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah pembangkit listrik energi terbarukan yang tumbuh pesat di berbagai negara maju. Adapun di Indonesia, teknologi turbin angin yang modern belum sebenarnya dikuasai, sehingga masih dibutuhkan riset yang intensif untuk mengembangkan turbin angin yang cocok dengan kondisi potensi energi angin di Indonesia. Walaupun
biaya investasi per daya terbangkitkan relatif masih mahal, tetapi biaya pokok produksi listrik relatif bersaing dengan sistem pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Sekian dari saya. Pada presentator selanjutnya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan saya Muhammad Muhtar Alawi dengan NIM 5311421027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang energi biogas. Energi biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah dapur, seperti sayuran yang sudah digunakan. Limbah-limbah tersebut akan melalui proses urai yang dinamakan anaerobic digester di ruang kedap utara. Komponen utama dari energi biogas ini adalah gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Kedua gas tersebut dapat dibakar atau dioksidasi dan melepas energi. Dan energi tersebut lah yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Karena gas metana dan karbon dioksida itu sifatnya dapat menjadi bahan bakar ya, pembakar. Nah, lanjut. Biogas sendiri dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai energi alternatif, pengganti LPG untuk memasak dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Selain itu, biogas dinilai lebih aman untuk bumi karena pembakarannya. Biogas mampu mengurangi emisi gas kaca. Biogas juga dapat mengurangi bau, serangga, dan patogen yang berasal dari timbunan kotoran tradisional atau ya dari limbah-limbah yang sudah menumpuk seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh penerapan dari energi biogas. Salah satu contohnya adalah pembangkit listrik biogas atau biotrik. Biotrik tersebut adalah pembangkit energi listrik yang menggunakan sumber energi dari panas pembakaran biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari peruraian senyawa-senyawa organik oleh mikroba anaerobik. Proses pembuatan biogas dilakukan di dalam digester biogas tertutup dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Dari proses pembuatan biogas dihasilkan selut sisa peruraian yang dapat diolah menjadi pupuk padat dan pupuk cair yang pastinya masih organik ya, itu baik untuk digunakan. Jadi, nah biogas sendiri ini kayaknya nggak ada hasil akhir ya, semuanya itu terpakai ya ramah untuk menjadi biogas, energi untuk pembakaran. Yang kedua, sisanya itu bisa menjadi pupuk. Jadi ini kayaknya salah satu energi alternatif yang cukup baik kalau menurut saya dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjutkan mengenai alternatif energi bersih lain yang sering digunakan di Indonesia. Jadi di sini tidak sepenuhnya energi ini bersih teman-teman, tetapi setidaknya kan mengurangi banyak emisi atau banyak karbon yang dihasilkan oleh energi yang biasanya kita gunakan. Jadi lebih ramah lingkungan atau bahkan ramah lingkungan, sangat ramah lingkungan. Di sini akan menjelaskan beberapa alternatif energi bersih lain yang sering digunakan di Indonesia. Mengapa hal ini perlu dibahas teman-teman? Karena energi bersih di Indonesia ini
penggunaannya belum banyak, teman-teman. Jadi perlu dikembangkan energi-energi yang lebih mudah diolah oleh negara kita. Itu. Ya, walaupun dalam pembahasan ini energi yang dibuat itu masih menghasilkan karbon atau masih menghasilkan emisi, tetapi tidak banyak, teman-teman. Satu, etanol. Mengapa etanol perlu dibahas, teman-teman? Nah, etanol ini kan dibuat dari singkong, terus atau ubi kayu, terus jagung, ubi jalar, gandum, dan tebu. Bahan ini ada di Indonesia nggak, teman-teman? Ada. Sedikit atau banyak? Banyak. Terkadang bahan ini aja murah. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk etanol? Bahan ini kadang berlebihan. Kenapa kita tidak gunakan? Kenapa kita menggunakannya misalkan tebu hanya untuk gula saja? Padahal bahan itu melimpah. Bahkan kadang-kadang mungkin panen aja berlebihan. Atau untuk pembuatan gula ini sudah dicukupkan atau berlebihan dari tebunya itu. Jagung. Murah loh jagung di daerah saya. Kenapa kita tidak menggunakannya untuk etanol? Padahal etanol sendiri ini sudah banyak digunakan, belum banyak ya teman-teman, sebagian sudah digunakan di Indonesia. Mobil Pandawa UNES itu kalau tidak salah menggunakan etanol, mengikuti ajang lomba hemat energi yang etanol. Tapi memang harganya masih mahal, teman-teman, karena produksinya masih belum banyak. Nah, di sini teman-teman, kegunaan etanol. 1. Penggunaan etanol mengurangi emisi gas CO atau karbonnya, ramah lingkungan secara signifikan. Bisa dipakai langsung sebagai BBM atau dicampurkan ke dalam premium sebagai aditif dengan perbandingan tertentu. Jika dicampurkan ke bensin, maka etanol bisa meningkatkan angka oktan secara signifikan. Saya lanjutkan ke penjelasan yang kedua. Inti dari yang atas ya. Ya, jika etanol dicampurkan, 10% bioetanol ke dalam bensin akan menaikkan angka oktan premium menjadi setara dengan Pertamax yang angka oktannya 91. Bayangkan teman-teman, 10% bioetanol loh, atau etanol loh, bisa setara dengan Pertamax. Padahal kita disarankan menggunakan Pertamax karena memang emisinya sangat kecil, ramah lingkungan. Tapi kan Pertamax tidak bisa diperbaharui lagi. Etanol bisa. Karena memang bahannya dari alam di sekitar kita. Itu etanol. Ya walaupun masih menghasilkan karbon atau emisi, tetapi kan tidak besar, kecil. Etanol. Mengapa perlu dibahas? Kemudian ciri dari etanol itu memiliki aroma khas. Ini mungkin tidak dibahas lebih lanjut karena ya kita tidak perlulah mengetahui ini karena masih dasarnya dari etanol. Kita lanjutkan propana. Propana ini bisa juga disebut dengan LPG. Nah, apa sih LPG itu? Olahan gas alam dan minyak mentah. Emisi lebih sedikit. Ya, walaupun masih menghasilkan emisi, tetapi kan kecil. Di sini kan saya membahas tentang alternatifnya. Alternatif dari energi bersih. Propana. Diesel, teman-teman. Pengganti terdekat, bahannya dari tumbuhan dan hewan, lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi polusi udara. Biodiesel. Perlu dibahas, karena memang keuntungannya
banyak sekali teman-teman. Ya walaupun masih sekali lagi masih menghasilkan emisi atau gas karbon yang merugikan kita, tetapi tidak banyak. Setidaknya berkurang kan dari solar yang begitu hitam ketika kita gunakan ya. Ada peningkatan menggunakan biodiesel. Selain itu bahannya juga dari alam. Lanjutkan teman-teman. Nah ini teman-teman. Bengsol. Bengsol ini kan bahan bakunya juga dari minyak yang tidak bisa diperbaharui lagi. Kenapa saya memampangkan foto jeruk teman-teman? Nah di sini saya akan mengajak praktik teman-teman. Tapi dalam ilustrasi ya teman-teman. Coba ketika teman-teman makan jeruk, kemudian kulitnya dikumpulkan. Kulitnya dikumpulkan teman-teman. Kemudian gang korek bengsol, ceces, nyalakan. Kulit jeruknya ini diperas, yang bagian hijaunya ya atau kuningnya, ces gitu. Apinya akan menjadi besar. Satu. Nah, ini kulit jeruk ini bisa digunakan energi alternatif loh teman-teman. Ya emisinya juga lebih kecil. Karena banyak juga dari jeruk. Enak teman-teman daripada tek buka makan kulitnya buang di tengah jalan. Terus bikin tergelincir orang, bikin bau, sampahnya bau. Daripada itu lebih baik digunakan untuk ini. Ya setidaknya buat mainan dulu kan juga bisa. Nih Dek, misalkan kita punya adik. Nih Dek, nih kakak bisa ini. Apinya besar. Kemudian secara tidak langsung kan pikiran adik kita kan maju. Oh, mengapa sih bisa apinya bisa menjadi besar karena perasan kulit jeruk ini? Nah, ini perlu dikaji. Tetapi dulu ketika saya SMP belum jadi mengembangkan ini ya karena guru saya meninggal, guru IPA saya dulu. Jadi belum sempat untuk mengembangkan ini. Ketika SMA juga belum bisa karena juga terhalang corona juga. Tapi di internet juga sudah ada yang mengembangkan energi jeruk ini menggantikan bengsol ya. Bisa menggantikan bengsol. Di internet ada teman-teman. Nah ini orang-orang kreatif di Indonesia. Ini teman-teman. Ketika sungai tercemar seperti ini, pandangan teman-teman gimana? Apakah bisa disaring? Apakah bisa kita ambil lagi limbahnya? Apakah kita bisa sungai ini kita kuras atau kita bersihkan secara bersih? Bisa teman-teman. Kemungkinan besar tidak bisa ya teman-teman. Pasti ada gagalnya. Bagaimana sih supaya limbah ini tidak dibuang di sungai? Sebenarnya ini limbah apa teman-teman? Ini limbah tempe dan tahu yang dibuang di sungai. Bau teman-teman, bau banget limbah tempe dan tahu ini. Nah, daripada kita buang ke sini, bisa kita alternatifkan untuk menjadi energi. Yang penjelasan sebelumnya kan itu berkutat pada energi listrik. Nah, ini bisa digunakan untuk energi listrik atau energi bukan api ya, untuk menyalakan gas. Bukan gas tapi kompor. Itu teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, ini ada lubang-lubang seperti biogas ditampung. Kemudian ini ada peralon-peralonnya yang menyalurkan ke rumah-rumah warga yang nantinya bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan api. Ini dari ini ya teman-teman. Alternatif nggak teman-teman? Alternatif, karena limbahnya daripada dibuang, dibuat ini bisa. Efisien nggak teman-teman? Efisien. Tapi ya memang biayanya perlu lebih banyak ya teman-teman. Bukan lebih banyak, tapi perlu biaya lah setidaknya. Untuk beli peralatan, untuk membangun ini, perlu biaya. Apakah limbah tempe dan tahu itu dimasukkan di sini kemudian hanya dibiarkan? Tidak ya teman-teman, ini perlu dikasih ragi khusus untuk bisa menghasilkan energi tersebut. Kita lanjutkan teman-teman.
Satu lagi ya teman-teman, ini bisa limbah tahu dan limbah tempe bisa digunakan untuk energi daripada bau mengganggu pernapasan kita. Singkong. Singkong juga bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan menyalakan api. Caranya bagaimana? Kurang lebih seperti ini teman-teman. Tapi kalau ini singkong ini kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita kumpulkan di suatu tempat, kemudian kita tutup rapat, ya sama menggunakan pralon, kemudian disalurkan ke rumah. Itu bisa menghasilkan lampu, bisa menyalakan lampu, teman-teman. Oke, minyak bumi. Bagaimanakah nasib anak cucu kita ketika minyak bumi habis? Jawabannya ya jalan kaki. Ya nggak gitu teman-teman, ya bisa naik sepeda. Setidaknya jawabannya gitulah, jangan dijawab bisa jalan kaki, bukan begitu teman-teman. Tetapi bisa menggunakan ini kan teman-teman, mobil listrik, kemudian bahan bakarnya digantikan dengan bahan bakar yang tadi, itu masih bisa teman-teman, santai. Alam kita lebar kok. Bisa diperbaharui kalau yang ini. Bukan, jawabannya jalan kaki ya teman-teman. Oke, marilah berhemat sebelum terlambat. Ya, setidaknya anak cucu kita menikmati sedikit bahan bakar yang tidak bisa diperbarui itu. Oke, teman-teman, ini adalah link sumber presentasi saya. Terima kasih. Nah, tadi itu presentasi dari kelompok kami. Jika kalian memiliki unek-unek atau masih ada hal yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan pada grup chat. Dan kita akan bahas dalam sesi diskusi rombel konservasi kita. Oke, nah sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.